Bayangkan, tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar agama, tempat orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk dididik akhlak dan moral, justru berubah menjadi lokasi dugaan kejahatan yang mengerikan. Sebuah kasus yang mengguncang Indonesia kembali muncul dari lingkungan pesantren. Bukan satu atau dua korban, tetapi jumlahnya diduga mencapai puluhan santriwati. Banyak di antaranya masih di bawah umur. Masyarakat dibuat syok. Bagaimana mungkin seseorang yang dihormati sebagai tokoh agama justru diduga melakukan tindakan sekeji itu selama bertahun-tahun? Mengapa para korban begitu lama bungkam? Dan bagaimana kasus ini akhirnya bisa terbongkar ke publik? Inilah kronologi lengkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati yang menjadi sorotan nasional. Kasus ini bermula dari sebuah pondok pesantren yang selama bertahun-tahun dikenal masyarakat sebagai tempat pendidikan agama. Di balik citra religius tersebut, ternyata tersimpan dugaan kejahatan seksual yang mengejutkan publik Indonesia. Menurut berbagai laporan, tindakan bejat itu diduga berlangsung secara berulang sejak sekitar tahun 2024. Pelaku yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pesantren diduga memanfaatkan posisinya sebagai tokoh agama untuk mengontrol para santriwati. Banyak korban disebut masih di bawah umur dan tinggal di lingkungan pesantren, sehingga berada dalam posisi yang sangat rentan. Awalnya, kasus ini tidak langsung terungkap karena para korban takut berbicara. Sebagian merasa tertekan, malu, dan khawatir tidak dipercaya. Ada juga yang disebut takut mendapatkan ancaman atau tekanan psikologis. Situasi di lingkungan pesantren membuat para korban sulit mencari bantuan dari luar. Kecurigaan mulai muncul ketika beberapa santriwati menunjukkan perubahan perilaku. Ada yang mengalami trauma, ketakutan, hingga depresi. Dari sinilah perlahan cerita demi cerita mulai keluar. Beberapa korban akhirnya memberanikan diri menceritakan kejadian yang mereka alami kepada keluarga dan pihak tertentu di luar pesantren. Laporan pertama kemudian masuk ke pihak berwajib. Polisi mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban, saksi, serta pihak pengelola pesantren. Dari pemeriksaan awal, jumlah korban yang teridentifikasi terus bertambah. Yang awalnya hanya beberapa orang berkembang menjadi puluhan korban. Kasus ini langsung memicu kemarahan publik setelah diberitakan media nasional. Banyak masyarakat merasa terpukul karena kejahatan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan agama yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri. Pihak kepolisian kemudian menetapkan pengasuh pesantren sebagai tersangka. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum berani melapor. Sejumlah pendamping psikolog dan lembaga perlindungan anak ikut diterjunkan untuk membantu pemulihan trauma korban. Sementara itu, Kementerian Agama dan pemerintah daerah mulai mengambil langkah penanganan terhadap pesantren tersebut. Aktivitas pesantren disebut dihentikan sementara dan sebagian santri dipindahkan demi keamanan mereka. Kasus ini kembali membuka luka lama masyarakat Indonesia terhadap berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Banyak pihak menilai bahwa pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat dan posisi spiritual untuk melakukan manipulasi terhadap korban. Gelombang kecaman pun datang dari berbagai kalangan. Tokoh agama, aktivis perlindungan anak, hingga anggota DPR mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Mereka juga meminta pengawasan terhadap lembaga pendidikan diperketat agar kasus serupa tidak kembali terulang. Di media sosial, kasus ini menjadi perbincangan besar. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana tindakan tersebut bisa berlangsung lama tanpa terungkap. Sebagian lain menyoroti pentingnya edukasi kepada anak-anak agar berani melapor ketika mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Kini, proses hukum masih berjalan. Polisi terus membuka kemungkinan adanya korban tambahan. Sementara para korban diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan psikologis agar bisa kembali menjalani kehidupan mereka dengan aman. Dasar hukuman pemerkosaan dalam Al-Quran. 1. Larangan mendekati zina. Surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Al-Quran. Ayat ini menjadi dasar umum larangan seluruh bentuk hubungan seksual yang haram. Pemerkosaan dipandang lebih berat daripada zina biasa, karena di dalamnya terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, pengkhianatan amanah, dan penghancuran kehormatan korban. 2. Hukuman bagi pezina. Surah An-Nur ayat 2
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Dalam fikih Islam, pemerkosaan tidak dianggap sebagai zina suka sama suka. Korban tidak dihukum karena berada dalam keadaan dipaksa. Seluruh tanggung jawab berada pada pelaku yang melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual. 3. Hukuman bagi pelaku kerusakan besar dan kekerasan. Surah Al-Maidah ayat 33, Innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran. Sebagian ulama memasukkan pemerkosaan berulang, terorganisasi, atau dilakukan terhadap banyak korban ke dalam kategori hirabah atau kerusakan besar di muka bumi. Karena itu, banyak masyarakat menilai pantas apabila pelaku mendapat hukuman sangat berat, sebagaimana tuntutan keras terhadap kasus pemerkosaan santriwati oleh Heri Wirawan